Halo adik-adik semua, gimana kabarnya? Baik. Gimana kabarnya kakak-kakak? Kak Esther gimana kabarnya? Baik. Kak Carla? Baik. Ada Kak Mika di sebelah sana, gimana kabarnya Kak Mika? Baik, katanya adik-adik semua. Sekarang kita bersyukur ya, kita masih bisa ibadah meskipun online, tetapi kita masih bisa ibadah. Kita sebelum memulai ibadah, kita mau doa dulu. Nanti doanya akan dipimpin oleh Kak Esther. Teman-teman, sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati dan sertai kami juga agar bisa sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini dan ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Siapa di sini yang percaya Tuhan Yesus itu baik? Kakak-kakak semua percaya Tuhan Yesus itu baik? Amin. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus baik. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, ku mau cinta Yesus Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan
Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Nanti Kak Carla yang akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas pimpinanmu selama pujian. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau saja yang berkati kami agar firman Tuhan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Tuhan Yesus Yesus, amin. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Selamat. Oke, kakak-kakak di sini yang jawab semua ya. Gimana nih adik-adik kabarnya? Semua dalam keadaan yang baik, yang luar biasa. Semoga begitu ya. Sebelumnya kakak mau ucapin dulu nih selamat tahun baru semuanya. Kita baru ketemu lagi ya, minggu lalu kita nggak ketemu. Meskipun udah lewat seminggu, nggak apa-apa, masih suasana tahun baru. Nah kakak mau nanya nih, gimana tahun baruannya semua? Seminggu yang lalu gimana? Seru kah? Ngapain aja di rumah? Kakak-kakak coba di sini ngapain aja tahun baruannya? Kumpul keluarga. Oh macam-macam, ada yang makan-makan, ada yang kumpul keluarga, seru banget. Nah ngomongin soal tahun baru, kakak mau cerita nih. Jadi dari waktu kakak kelas SMP, kakak itu punya kebiasaan nih, setiap awal tahun. Setiap awal tahun tuh kakak selalu suka banget nulis harapan-harapan kakak untuk di tahun ini gitu, tahun yang baru ini. Jadi ada satu notes, ada satu buku catatan. Nah di situ biasa kakak tulisin tuh kayak harapan tahun ini apa aja. Misalnya ya waktu itu, waktu sekolah tuh kakak harapannya apa ya? Oh ini misalnya tahun ini aku berharap dapat nilai yang bagus. Atau enggak tahun ini aku berharap bisa masuk ranking 5 besar. Nah pasti adik-adik juga di sini semua punya harapan-harapan gak nih buat tahun baru? Kalau adik-adik ada yang pengen cerita, ada yang pengen, aduh kak kayaknya aku tahun ini punya harapannya mungkin apa ya? Mungkin kayak tadi, mungkin bisa dapat nilai yang bagus atau naik kelas dengan nilai yang bagus. Nah, kakak pengen tahu harapan adik-adik apa nih buat tahun 2021. Adik-adik tulisin di komen ya, nanti kakak baca satu-satu. Nah, rasanya tidak lengkap kalau cuma nanya adik-adik aja. Nah, kakak Lalita mau bertanya sama kakak-kakak yang ada di sini. Gimana kakak-kakak? Coba ada yang mau cerita nggak harapannya buat tahun baru apa? Menjadi lebih baik. Menjadi lebih baiknya gimana kak? Coba. Lebih rajin. Wih, lebih rajin. Terus gimana? Lebih berbakti sama orang tua. Lebih berbakti sama orang tua. Oke, ada lagi Kak Rosma dan Kak Tian mungkin? Dengar-dengaran. Dengar-dengaran sama Sama mama, sama papa.
Iya, dengar-dengaran sama orang tua, sama kakak-kakak yang lain. Kita semua punya harapan ya, pas masuk tahun baru macem-macem banget ada harapannya. Mungkin ada yang berharap pengen dapet nilai bagus, ada yang berharap pengen masuk ranking 3 besar, ada yang berharap mungkin tahun ini dapet handphone baru misalnya, atau misalnya apa lagi ya, tahun ini dapet mainan baru. Wah, banyak banget pasti harapannya adik-adik ya. Tapi adik-adik, di samping semua harapan yang kita pengen, yang kita harapkan, kakak pengen tahu deh, emang apa sih harapan itu? Ada yang tahu nggak kakak-kakak? Harapan itu apa sih? Sesuatu yang diinginkan. Sesuatu yang diinginkan. Oke, ada lagi kah jawabannya? Oh, udah itu aja katanya. Ya, sebelum kita ngomongin tentang harapan, kita harus tahu dulu nih, emang apa sih harapan itu? Kalau kakak baca nih dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ciela. Nah, harapan itu artinya kita menginginkan sesuatu untuk terjadi gitu. Atau misalnya keinginan supaya menjadi kenyataan. Contohnya kan tadi ya, kayak misalnya, oh kita pengen tahun ini kita dapat nilai yang bagus. Nah, kita pengen itu jadi kenyataan. Macam-macamnya, pokoknya harapan itu tadi udah kita omongin. Tapi yang terpenting adalah sebagai anak-anak Tuhan nih ya, kepada siapa loh kita harus berharap? Kepada siapa kira-kira? Tuhan Yesus. Betul. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus senantiasa berharap kepada Tuhan Yesus aja. Meskipun situasinya sekarang sedang kurang baik, ataupun misalnya sekarang lagi baik, mau kayak gimana pun situasinya, yang paling penting diingat sama anak-anak Tuhan semuanya, sama kakak, sama adik-adik, sama mama papa, sama semuanya, sama anak-anak Tuhan, adalah kita harus berharap hanya kepada Tuhan saja. Mungkin adik-adik ada yang nanya, emang kenapa sih kak kita harus berharap sama Tuhan? Nah, kakak pengen ajakin adik-adik untuk buka Alkitabnya, semua ambil Alkitabnya. Udah belum? Kita ambil Alkitabnya. Kita buka di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Oke, coba kakak tungguin nih. Adik-adik, ambil Alkitabnya atau yang ada di HP, sekalian Alkitabnya nggak apa-apa, sok boleh dibuka. Pokoknya buka Alkitabnya. Yeremia 17 ayat 7-8. Ini ayat kita hari ini ya. Udah semuanya? Kakak hitung sampai... Kakak hitung mundur. Nah, kakak hitung mundur dari 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah semua? Yuk kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, coba adik-adik, apa sih yang adik-adik dapetin dari ayat ini? Di sini dibilang, kalau orang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan, yaitu ibarat pohon yang ditanam di tepi air. Di sini dikatakan banyak ya, ada yang dia tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, udah jelas banget nih ayat ini ngingetin kita untuk selalu berharap hanya kepada Tuhan. Karena kalau kita berharap sama Tuhan, mau situasinya kayak apapun, mau misalnya kita lagi dapat nilai jelek kah, atau enggak, kak kita belum bisa kemana-mana nih, masih ada situasi pandemi seperti ini. Mau kayak gimana pun situasinya, mau adik-adik lagi senang, adik-adik lagi sedih, segala situasi, kalau kita berharap hanya kepada Tuhan, kita itu ibarat pohon yang ditanam di tepi aliran air.
seperti yang tadi dikatakan di Yeremia 17 ayat 8. Kita akan daunnya tetap hijau, tidak khawatir ketika musim kering, ketika musim panas. Lalu kita juga yang terpenting tetap menghasilkan buah. Nah, adik-adik mungkin juga masih bertanya-tanya, Kak, emang kenapa sih kita harus berharap hanya kepada Tuhan aja? Emang kenapa sih Tuhan kita itu? Nah, kakak pengen ingetin lagi ke adik-adik. Kalau Tuhan itu, kenapa sih kita harus berharap sama Tuhan? Karena yang udah pasti banget adalah Tuhan itu setia dan gak pernah ingkar janji. Bener gak adik-adik? Kalau kita mau buka Alkitab dari Kejadian sampai terakhir tuh ada banyak bukti bahwa Tuhan itu setia dan gak pernah ingkar janji. Contohnya, misalnya ketika Tuhan berjanji mau mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, buktinya Tuhan benar-benar melakukan itu kan, dan bahkan Tuhan memberikan mujizat. Pokoknya bangsa Israel akhirnya benar-benar ditolong Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, selain itu juga ada satu contoh yang sebenarnya baru kita rayakan bulan lalu, yaitu kelahiran siapa? Kelahiran siapa kakak-kakak? Tuhan Yesus. Benar, kelahiran Tuhan Yesus. Itu juga sebuah bukti, sebuah tanda, sebuah contoh bahwa benar-benar loh Tuhan itu menepati janjinya untuk mengirimkan juru selamat, untuk menolong kita, untuk menebus kita dari dosa. Nah, adik-adik udah tahu kayak gitu, masa sih masih nggak mau berharap hanya kepada Tuhan? Karena Tuhan kita itu luar biasa loh, Tuhan kita itu setia dan gak pernah ingkar janji. Mungkin aja kakak ingkar janji karena kakak kan hanya manusia, mungkin aja teman adik-adik ingkar janji. Makanya kita hanya harus berharap kepada Tuhan Yesus aja. Oke adik-adik. Nah, sebagai akhir dari firman Tuhan hari ini, kakak mau ajakin adik-adik nih buat selalu ingat untuk memasuki tahun yang baru ini kan masih fresh banget rasanya ya. Nah, kakak mau ajakin adik-adik mumpung masih fresh banget, kita harus senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Kita harus hanya berdoa kepada Tuhan, pokoknya mengharapkan hanya kepada Tuhan aja dan percaya hanya kepada apa yang sudah Tuhan janjikan. Karena Tuhan Yesus itu setia dan gak pernah ingkar janji. Oke adik-adik, jadi tetap taruh harapan kita hanya kepada Tuhan dan terus berdoa kepada Tuhan. Sekian firman Tuhan hari ini, semoga firman Tuhan hari ini bisa berkesan buat adik-adik semuanya dan dapat dilakukan di kehidupan sehari-hari ya. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, nah sekarang kita akan menutup ibadah kita. Nah semuanya sekarang lipat tangannya, duduk yang baik, kita tutup mata, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu sehingga kami dapat menjalankan ibadah pada hari ini dengan baik. Dan kami juga sudah menerima firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang terus menolong kami untuk bisa menjalankan apa yang sudah Engkau firmankan. Kiranya juga Tuhan tolong kami supaya kami bisa selalu menjadi anak-anak yang menaruh harapan kami hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini dan sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Engkau yang senantiasa memberkati dan menyertai kami dalam setiap kegiatan dan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.